Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan 2, yaitu konsep dasar open source. Nah, di sini saya akan membahas mengenai perkembangan hardware, software, dan definisi open source. Nah, ini salah satu sejarah ya. Kita bisa lihat dari gambar tersebut. Di sini ada orang ya mengaplikasikan komputer, ya ini dulu komputer segede gaban begini. Nah, ini belum sampai 500 giga ya. Ini mungkin bisa sampai 2 giga gitu ya. Karena sangat minimnya dulu itu ya. Nah, ini pun juga sama ya. Ini dia mengoperasikan komputer ya. Ini pun juga sama. Nah, ini komputer dulu ini ya, kecil begini ya. Ngetik juga gimana gitu. Nah, ini juga dulu nih masih tabung gitu ya. Nah, PC juga masih pakai disket ya, disket ya. Bayangin disket gitu ya, yang cuma 250 MB memorinya. Dua word, satu wordnya itu bisa 10 halaman ya. Nah, ini software ya, software yang zaman dulu gitu ya. Ya, yang saya masih pakai Macintosh, kemudian Windows Net gitu ya. Nah, ada yang pakai media player ya. Nah, ini kalau dia hafal media ini, nah itu perlu curiga nih ya. Berarti dia sering menggunakan media player seperti ini ya. Nah, di sini juga, nah ini Jet Audio, ini sangat lama sekali. Nah, ini juga Windows ya. Ini Windowsnya lama sekali ya. Masih hitam putih gitu ya. Nah, sekarang kita lihat perkembangannya. Tadinya berantakan kayak apa sekarang ya. Nah, ini bahkan bisa sampai miliaran giga gitu ya. Miliaran giga gitu ya. Atau bisa juga bahkan sampai ratusan atau ribuan atau jutaan tera gitu ya. Bisa dikembangkan oleh para open source, Google, kemudian ya banyak ya. Nah, ini komputer ya. Tadinya kayak apa sekarang ya. Bahkan kita bisa melihat transparan ya. Nah, ini gamer ya. Bayangin dulu gamer bagaimana pakai komputer itu gitu ya. Anda mau pasang GTA, Dota 2, terus dikasih komputer yang kayak gini. Nih, yang kayak gini ya. Dikasih komputer yang kayak gini. Mending ini mah masih punya ide gitu, masih punya prinsip kesian gitu. Kalau ngasihnya ini, Mas installin GTA, dia bawa komputer kayak gini. Ya bunuh aja gitu orang kayak gitu ya. Ngajak ribut namanya kayak gitu. Nah, sekarang coba lihat Windows-nya ya. Dari Windows-nya, wow, pakai Android semua. Ya, bahkan semua nanti akan sifatnya Android dan dapat generate melalui mobile. Gitu ya. Mac udah mulai bangkit ya. Linux juga udah mulai bangkit karena Mac gitu ya. Nah, kemudian Windows juga terus bangkit. Ya, bahkan sekarang Windows 7 juga sudah nggak keluar lagi, sudah tidak berlisensi lagi. Jadi buat yang masih menggunakan 7 mungkin say goodbye gitu ya. Kalau ada pemeriksaan diminta untuk di-upgrade Windows-nya. Oke, kita lanjut aja ke definisi open source. Ya, nah ini definisi open source, penyebutan singkat dari istilah free atau open, gitu ya. Jadi open source itu apa sih? Source itu kan sumber ya. Berarti apa? Berarti kita bebas membuka sumber manapun gitu, atau perangkat manapun gitu. Nah, dinamakan dengan free software atau perangkat lunak bebas.
open source software gitu ya, atau perangkat lunak sumber terbuka adalah program yang pembuatnya memberikan izin kepada pengguna menjalankan program itu untuk apa saja, mempelajari, modifikasi ya program itu dan menyebarluaskan, atau misalnya mengcopyright ya dari program aslinya ke program yang sudah dimodifikasi. Ya istilahnya pahami, pelajari, modifikasi gitu ya. Nah, dia kalau misalnya kita contoh gini deh, kalau misalnya kita cari aplikasi apa muncul gitu kan. Nah, yang paling banyak itu template ya. Template website. Nah, itu saya sangat gunakan itu banget. Kalau misalnya saya membuat website, saya ambil template yang sudah jadi, kemudian saya modifikasi sesuai apa yang saya inginkan atau sesuai apa yang saya butuhkan. Kemudian jadi langsung saya publish. Nah, seperti itu. Voice juga dapat diartikan sebagai jenis lisensi atau pernyataan hak cipta pengembang. Nah, jadi walaupun open source gitu ya, walaupun open source tetap nanti juga ada yang berlisensi gitu ya. Jadi kita bayar dulu, baru nanti kita bisa pakai, kita bisa kembangkan gitu. Jadi ada yang free untuk kita kembangkan, ada juga bayar dulu tapi nanti kita free untuk mengembangkannya. Ya misalnya dijual aplikasi ini, yang mau aplikasi ini bayar sekian, nanti ketika kita download aplikasi itu dia minta password RAR. Nah habis password RAR kemudian kita beli, kita dapat passwordnya, kita masukin, nah otomatis aplikasi itu bisa kita modifikasi. Nah kalau misalnya Anda pintar ya tinggal cari aja kuncian dari si RAR-nya, itu banyak banget gitu ya. Bahkan ada yang jual itu aplikasi untuk membuka semua jenis RAR yang terkunci. Jadi kalau misalnya Anda download, Anda beli, ya kemudian Anda pakai, itu bermanfaat sekali. Oke. Open source program komputer atau perangkat lunak yang tersedia kode sumbernya. Software tidak open source hanya tersedia dalam bentuk kode biner yang tidak dapat dipahami manusia. Nah, tidak open source disebut juga proprietary atau berpemilik. Nah, kode sumber dirahasiakan. Jadi ada open source yang kita bisa menggunakan dan kita dikasih, ada juga yang tidak open source yang disebut dengan proprietary, jadi berpemilik. Nah, jadi dirahasiakan, tapi tetap aja sekarang crack kan banyak kan. Kemudian open source software merupakan istilah dari free software, yaitu program yang bebas. Apa saja dipelajari, modifikasi, dikopi, hasil modifikasi diluaskan. Nah, contohnya Linux, Android, Firefox, LibreOffice, dan lain-lain. Bahkan sampai Microsoft juga ya. Microsoft Windows gitu ya. Nah, itu sangat banyak gitu ya. Pokoknya jangan melupakan Bagas 31 gitu, apalagi tuh ya, yang banyak-banyak ya. Saya sangka jualan. Oke. Open source software menekan pada keterbukaan kode sumber sehingga dapat dikembangkan secara bersama. Free software menekan kepada kebebasan atau kemerdekaan, freedom pengguna dalam menggunakan modifikasi yang diperluaskan. Kalau FOSS, free open source software. Nah, di sini ada namanya free software. Jadi ada dua jenis ya, ada free software dan ada foundation. Nah, kalau VSP itu mengacu pada 4 jenis kebebasan bagi para pengguna. Jadi kalau misalnya software ini jatuhnya VSP, contohnya apa? Contohnya seperti ini. Dia ada 4 kebebasan untuk menjalankan programnya untuk tujuan apa saja, kebebasan mempelajari bagaimana program itu bekerja, nah dan yang lain, tinggal dipelajari aja. Jika aplikasi itu seperti ini, maka dia masuk ke dalam Free Software Foundation. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya open source inisiatif mengembangkan aplikasi memperbaiki kelemahannya? Nah, di sini ada 10 ciri dari open source inisiatif ya. Pendistribusian ulang secara bebas, kode sumbernya, kemudian karya turunannya, nanti ada turunannya kayak model updatean, integritas kode sumber pencipta, nanti ada kode sumber dari penciptanya. Tidak ada diskriminasi terhadap individu atau kelompok, tidak ada diskriminasi terhadap bidang pekerjaan, distribusi lisensi tidak boleh bersifat spesifik terhadap suatu produk.
Lisensi tidak boleh membatasi software lain, lisensi harus teknologi netral. Nah, ini untuk open source inisiatif. Nah, mengapa sih istilah open source itu populer? Ya, tahu sendiri lah ya, kata free software sering diartikan salah sebagai tanpa biaya gratis, padahal free software bukan freeware, ya. Software gratis, bukan pula shareware gratis sementara. Free software yang dituliskan oleh M. Stallman, ya nanti tinggal dibaca aja pada tahun sekian. Open source yang dipopulerkan pada Eric, nah, itu sejarahnya. Nah, jadi kenapa sih orang-orang bilangnya itu free software? Di sini bilangnya salah gitu loh, sebagai tanpa biaya. Enggak ya, free software itu apa ya kalau kata kita ya, jadi kita download, kita suruh bayar, kita bisa pakai sepuasnya, dan tujuannya itu juga sama apa yang kita mau, itu pun juga termasuk open source gitu ternyata gitu. Bukan hanya ini kita gunakan, kita bisa pakai ya, contohnya kayak aplikasi-aplikasi di Google Play Store lah gitu ya. Nah, itu sangat banyak sekali yang open source gitu ya. Bahkan kita bisa ngambil codingannya, kita bisa ngambil scriptnya, kita bisa kembangkan sendiri gitu ya. Contohnya seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu ya dari definisi open source. Jadi open source itu masih dikategorikan dua, ya, yang berlisensi dan yang tidak berlisensi. Nah, tapi tetap mereka tuh bersifatnya sama open source gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak lisensi ya mungkin lebih kurang gitu ya, lebih istilahnya apa ya, apa yang kita maunya ya mungkin 70% gitu. Tapi kalau yang lisensi mungkin 100% pun bisa gitu. Nah, mungkin seperti itu. Oke, saya tutup pertemuan dua ini. Assalamualaikum warahmatullahi